Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Agnia Zahira. Saya Halia Putri Sulaiman. Saya Amelia Surya Putri. Saya Rizky Rashid. Saya Farel Syareza Nur Ramadan. Kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Unggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke negara Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. 1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa lain. 2. Motivasi 3G. 3. Revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Kira-kira kenapa ya bangsa asing tertarik dengan Indonesia? Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia, itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi, Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa asing Asia, tetapi menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Kenapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa Eropa memiliki kondisi alam yang berbeda. Lokasi ini memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan Eropa yang mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Berdasarkan kenyataan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu, masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa Barat berusaha memperolehnya. Motivasi 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan samudra terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawan dengan gold, artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kedua, Gospel. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Ketiga, Glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan juga cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 1. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. 2. Ekspedisi bangsa Inggris. 3. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis menjadi sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisbon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal.
Portugis berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Pulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak, seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkirkan ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta, Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda ke Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia setelah mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia dan sampai tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC yang merupakan marger dari beberapa perusahaan dagangan Belanda. Jadi kesimpulannya adalah bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah untuk menguasai rempah-rempah Indonesia. Karena di negara mereka, rempah-rempah tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi kenyataannya, mereka sangatlah membutuhkan rempah-rempah, tentunya untuk masakan, obat-obatan, dan pengawetan. Jadi kita harus bangga tinggal di Indonesia yang mempunyai iklim tropis dan mempunyai rempah-rempah yang melimpah. Itu saja dari kami, kelompok 2 membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.